Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan sebuah perusahaan yang kelihatannya bagus banget, tapi sinyal pasarnya justru merah menyala? Nah, itulah teka-teki Bank Danamon yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Di satu sisi, labanya meroket, tapi di sisi lain, pasar seolah-olah teriak jual. Yuk kita bedah lebih dalam. Ini dia nih, inti masalahnya yang bikin bingung. Gimana ceritanya sebuah bank yang profitnya lagi naik daun malah dapat cap sangat jual dari pasar? Sebenarnya apa sih yang dilihat para analis yang mungkin nggak kelihatan langsung di laporan keuangannya? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita jauh melangkah, kita perlu kenalan dulu sama pemain utamanya. Di babak pertama ini, kita akan lihat potret Bank Danamon. Seberapa kokoh sih fondasi mereka sebenarnya? Jadi Bank Danamon ini bukan pemain baru ya, sejarahnya itu panjang banget. Udah ada dari tahun 1956. Terus ada momen penting di tahun 2017, waktu raksasa keuangan global MUFG masuk sebagai investor strategis. Ini ngasih mereka dukungan internasional yang solid banget. Dan mereka juga terus bergerak maju loh, ngerayain ulang tahun ke-69 dan terus memperkuat bisnis lewat merger anak usahanya. Dan jangan salah, Danamon itu bukan cuma sekedar bank biasa. Ini tuh udah kayak ekosistem keuangan raksasa. Mulai dari pinjaman pribadi kita-kita, dukungan buat UKM, sampai solusi buat perusahaan besar, mereka ada di semua segmen. Belum lagi, mereka itu induknya nama-nama besar kayak Adira Finance. Jadi skalanya itu gede banget. Visi mereka pun jelas, dan ini ditegaskan langsung sama pimpinannya. Komitmen ke nasabah jadi pegangan utama mereka. So, gambaran awalnya sih jelas ya. Perusahaan ini kelihatannya stabil, besar, dan punya arah yang jelas. Oke, fondasinya kelihatan kuat kan? Sekarang, yuk kita lihat buktinya di atas kertas. Kita akan masuk ke angka-angka yang justru bikin cerita ini jadi penuh teka-teki. Nah, ini dia angka jagoannya. Sampai kuartal ketiga 2025, laba bersih Bank Danamon itu melonjak 21,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Wah, ini angka pertumbuhan yang solid banget dan tentunya jadi kabar gembira buat para investor. Terus, rahasianya apa? Jawabannya ternyata cukup simpel. Manajemen risiko yang lebih baik. Mereka berhasil menekan jumlah kredit macet, yang artinya kualitas aset mereka jadi lebih baik dan laba pun ikut terkerek naik. Coba deh kita lihat angkanya bareng-bareng. Rasio kredit bermasalah atau NPL mereka turun, artinya makin sedikit pinjaman yang macet. Nah, yang keren, di saat yang sama, dana cadangan buat jaga-jaga kalau ada kerugian malah makin ditebelin. Ini resep klasik dari sebuah bank yang makin sehat dan hati-hati. Sampai sini ceritanya kan kayak dongeng ya, sempurna banget. Laba naik, neraca sehat, harusnya investor pada tepuk tangan dong. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Pasar justru bereaksi sebaliknya. Kenapa ya? Sekarang kita masuk ke babak kedua, di mana kita bakal dengar cerita dari sisi yang benar-benar berbeda. Cerita dari pasar itu sendiri yang diwakili oleh sinyal-sinyal teknikal. Gak perlu basa-basi, inilah vonis dari pasar. Analisis teknikal ngasih kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Sangat jual. Ini benar-benar berlawanan 180 derajat dengan fundamental perusahaan yang baru aja kita lihat. Dan ini bukan cuma pendapat 1-2 analis loh. Dari 10 indikator yang dipakai, 8 teriak jual, 2 netral, dan 0. Nggak ada satupun yang merekomendasikan beli. Ini suara pasar yang hampir bulat dan pesimis banget. Pertanyaannya sekarang jelas banget. Apa sih yang bikin pasar sekhawatir ini? Oke, saatnya kita gali lebih dalam buat nemuin akar dari semua pesimisme ini. Sebelum lanjut, kita perlu paham satu istilah kunci ini, margin bunga bersih atau biasa disebut NIM. Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai selisih keuntungan inti bank dari bisnis utamanya, yaitu minjemin duit. Makin gede NIM-nya, makin untung bank itu. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Pendapatan bunga mereka memang naik, tapi coba lihat beban bunganya. Biayanya meroket hampir 3 kali lipat lebih cepat. Ini ibarat kita punya toko yang omsetnya naik dikit, tapi biaya sewanya naik gila-gilaan. Keuntungan inti mereka jadi tertekan. Kenapa biayanya bisa bengkak? Ternyata, Danamon makin banyak bergantung pada sumber dana yang lebih mahal. Contohnya deposito berjangka yang bunganya lebih tinggi. Pertumbuhannya sampai lebih dari 20%, jauh lebih cepat dari pertumbuhan dana murah kayak giro dan tabungan. Tapi biar adil, Danamon ini nggak berjuang sendirian. Tahun 2025 memang jadi tahun yang berat buat semua bank di Indonesia. Duit di pasar lagi seret, daya beli masyarakat juga lagi lesu. Jadi, ini tantangan bersama satu industri. Oke, kita sampai di babak penentuan.
Saatnya kita adu nih dua cerita yang sangat bertolak belakang ini. Cerita dari dalam perusahaan versus cerita dari sentimen pasar. Mari kita lihat gambaran lengkapnya. Nah, ini dia rangkuman dilemanya. Di satu sisi, dari dalam perusahaannya kelihatan sehat, laba naik, kualitas aset membaik plus didukung raksasa global. Tapi di sisi lain, pasar melihat awan mendung. Sinyal jual yang kuat, margin keuntungan yang makin tipis, dan tantangan industri yang berat. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Ini langsung memunculkan pertanyaan penting. Jadi, dengan semua pesimisme pasar ini, jangan-jangan ini malah jadi peluang? Apa harga sahamnya sekarang jadi terlalu murah? Yuk kita cek valuasinya. Dan datanya cukup mengejutkan. Rasio PE Danamon itu jauh di bawah rata-rata industrinya, artinya secara relatif lebih murah. Tapi yang paling ekstrim itu rasio PB-nya, cuma 0,47 kali. Artinya apa? Artinya Anda bisa membeli perusahaan ini di pasar saham dengan harga kurang dari setengah nilai aset bersih perusahaannya. Jadi, inilah pertanyaan utamanya. Ketika sebuah perusahaan yang fundamentalnya solid dihargai jauh di bawah nilai asetnya, apakah pesimisme pasar itu adalah sebuah peringatan akan bahaya yang tersembunyi? Ataukah sebaliknya, ini justru sebuah peluang emas langka bagi seorang investor? Jawabannya ada di antara data fundamental yang kokoh dan sentimen pasar yang sedang bergejolak.